Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang manfaat istighfar. Istighfar artinya adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Adapun lafaznya adalah Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah, atau Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah yang Maha Agung. Atau yang lebih panjang, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Engkau, yang hidup dan berdiri sendiri, dan kepadanya aku bertaubat. Mengenai istighfar ini, Allah berfirman di dalam Quran surat Nuh ayat 10-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, kata Allah, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Berdasarkan ayat ini, setidaknya ada 3 manfaat dari istighfar atau mohon ampun kepada Allah. Yang pertama adalah Allah akan mengirimkan hujan yang membawa rahmat, dan ini identik dengan rezeki. Yang kedua adalah memperbanyak harta dan anak. Dan yang ketiga adalah mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Semua ini adalah sesuatu yang luar biasa dari manfaat istighfar. Kemudian tentang istighfar ini, dahulu ada 3 orang yang datang menemui ulama besar, yakni Imam Hasan al-Basri. Orang yang pertama menemui beliau dan mengeluh belum punya anak padahal sudah nikah puluhan tahun. Sedangkan orang yang kedua mengeluh sakit yang menahun, gak sembuh-sembuh, padahal sudah berobat kemana-mana. Dan orang yang ketiga mengeluh udah kerja keras, banting tulang, tapi gak kaya-kaya. Namun jawaban Imam Hasan al-Basri kepada 3 orang tersebut, beliau mengatakan, hendaklah perbanyak istighfar. Jadi perbanyak, bukan sekedar istighfar, tapi memperbanyak istighfar. Beliau menyitir Quran surat Nuh ayat 10-12 seperti yang kita bacakan tadi. Kemudian ada juga kisah seorang imam atau ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah salah satu imam 4 mazhab. Suatu waktu, sang imam merasa harus pergi ke suatu tempat. Setibanya sang imam ke tempat yang dituju, ia menuju masjid. Karena melihat tidak ada tempat penginapan, maka beliau berbaring di masjid dengan maksud tidur. Melihat ini, penjaga masjid yang tidak tahu bahwa orang tersebut adalah Imam Ahmad tidak membolehkan ia tidur dalam masjid. Maka sang imam berbaring di teras masjid. Kemudian sang penjaga masjid berbalik lagi ke masjid, melarangnya tidur di teras masjid. Kebetulan ada seorang saudagar kaya baik hati yang membolehkan sang imam tidur di rumahnya. Saudagar ini juga tidak tahu bahwa tamunya ini adalah Imam Ahmad. Jadi kalau dahulu, karena tidak banyak informasi seperti sekarang, seorang ulama besar pun orang belum tentu kenal. Imam Ahmad selalu memperhatikan saudagar tersebut.
Ia takjub karena saudagar tersebut senantiasa istighfar setelah pembeli membeli barang dagangannya. Ia baru berhenti istighfar ketika Imam Ahmad bertanya kepadanya. Sang imam berkata, "Sudah berapa lama Anda mengamalkan istighfar seperti ini?" Saudagar menjawab, "Semenjak saya bujangan sampai sekarang." Diriwayatkan ketika itu umur orang tersebut sekitar 60-an tahun. Kemudian imam berkata lagi, "Apa pengaruh yang Anda rasakan?" Saudagar ini mengatakan, "Semua yang saya minta dikabulkan oleh Allah, kecuali satu permintaan yang belum dikabulkan." "Apa itu?" kata sang imam. Saudagar kaya tersebut mengatakan, "Saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan Imam Ahmad." Kemudian sang imam ini berkata, "Allahu Akbar. Rupanya istighfar mula yang mengantarkan aku datang ke sini. Akulah Imam Ahmad," kata beliau. Dari kisah ini bahwa ternyata istighfar ini, kita mohon ampun kepada Allah ini sungguh luar biasa. Bahkan manfaat istighfar yang lainnya ini sangat banyak. Yang pertama, manfaat yang lainnya adalah menambah kekuatan. Di dalam Quran surat Hud ayat 52 yang artinya, dan Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb-mu, istighfarlah kepada Rabb-mu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu." Jadi Allah tambah kekuatan kepada orang yang memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua adalah memperoleh banyak kenikmatan. Masih dalam Quran surat Hud ayat 3. "Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabb-mu, istighfar kepada Rabb-mu, dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan." Kemudian yang ketiga, dengan memperbanyak istighfar, turunnya rahmat dari Allah. Di dalam Quran surat Al-Naml ayat 46, Allah berfirman yang artinya, dia berkata, "Hai kaumku," ini kata Hud ini, "mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah. Hendaklah kamu istighfar kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Dia agar mendapat rahmat itu adalah dengan istighfar. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah manfaat istighfar ini, terhindar dari azab Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun, sedang mereka beristighfar. Jadi pengaruh istighfar ini sangat luar biasa. Selain dia menyembuhkan penyakit kita, membuat orang menjadi ekonominya kuat atau menjadi kaya, dan juga banyak manfaat istighfar tadi, yang tentu saja kalau seseorang memperbanyak istighfar, diampuni dosa-dosanya, dan hadiah yang terbesar adalah dia insya Allah mati husnul khatimah, mati dalam akhir yang baik dan masuk surga di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan dengan mengetahui manfaat istighfar ini, kita senantiasa bukan saja beristighfar, tapi memperbanyak istighfar, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat.
bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.